Saya akan bacakan ayat yang ke-18, lalu saudara ayat yang ke-19. Coba sudah temukan? Oke, yang tidak bawaan kita boleh baca di depannya nanti. Saya mulai ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Haleluya. Baik, kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita pada pagi hari ini dengan tema kematian Tuhan Yesus membuat kita berharga. Bahwa melalui kematian Tuhan Yesus saudara dan saya berharga. Jadi saya mau katakan, memang pada awalnya manusia diciptakan sempurna, serupa dan segambar dengan Tuhan. Tetapi karena ketidaktaatan manusia kepada Tuhan, ketidaktaatan manusia terhadap kebenaran firman Tuhan yang sudah dituliskan untuk manusia lakukan, dan karena tidak melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan, lalu manusia jatuh di dalam dosa, dan kejatuhan manusia membuat manusia kehilangan kemuliaan Tuhan, membuat kita kehilangan kuasa Tuhan, sehingga mau tak mau Yesus harus mati untuk kita. Amin. Jadi saya mau katakan bahwa kematian Yesus adalah suatu peristiwa di mana Yesus membayar harga dosa manusia di kayu salib. Oh, kematian Tuhan Yesus bukan karena perbuatannya, tetapi karena perbuatan saudara dan saya. Maka Yesuslah yang harus korbankan dirinya untuk membayar harga. Jadi saudara dan saya sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Amin. Jadi dia harus mengalami banyak penderitaan, bahkan dia harus sampai mati di kayu salib. Yesus harus mengalami begitu banyak penderitaan yang terjadi di dalam kehidupannya, oleh karena perbuatan saudara dan saya. Bahwa Tuhan membayar harga dosa supaya kita diselamatkan. Karena kalau tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, saudara dan saya pasti akan dibinasakan. Dan bisa saja saudara dan saya mungkin sampai hari ini kita tidak akan ada. Tapi kalau hari ini saudara dan saya ada, itu oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Nah, kalau Tuhan Yesus saja korbankan dirinya, bahkan nyawanya pun diberikan untuk kita, maka saya mau katakan dengan saudara yang ada pada pagi hari ini, mari jangan saudara hitung-hitung waktu dengan Tuhan. Waktunya Tuhan mari kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jangan waktu Tuhan kita masih pakai untuk kepribadian kita. Kita masih pakai untuk aktivitas kita, lalu kita mengabaikan Tuhan yang dia sudah korbankan dirinya untuk saudara dan saya, sehingga saudara dan saya diselamatkan. Bahkan saudara dan saya membuat apa dan kita bisa berhasil dan kita sukses, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena pengorbanan Tuhan. Amin. Karena pengorbanan Tuhanlah yang membuat saudara dan saya, apa yang kita kerjakan bisa berhasil, apa yang kita buat kita bisa sukses. Itu karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Jadi mari kita terus belajar untuk kita hidup di dalam Tuhan, bahwa demi kasihnya kepada kita, Tuhan rela mati untuk kita. Begitu Allah sangat mengasihi kita, sehingga dia harus korbankan dirinya untuk kita. Jadi saya mau katakan kepada kita pagi ini begini, bahwa saat kita berdoa kepada Tuhan atau saat kita melakukan firman Tuhan, bukan berarti supaya kasih Tuhan semakin bertambah bagi kita, tidak. Pada umumnya Tuhan sudah mengasihi kita. Tetapi kalau kita berdoa, kita membaca firman Tuhan dan kita melakukan kebenaran, itu menunjukkan bahwa kasih kita bertambah kepada Tuhan. Kalau saudara berdoa, itu menunjukkan bahwa saudara mengasihi Tuhan.
Kalau saudara melakukan kebenaran firman Tuhan, itu menunjukkan bahwa saudara mengasihi Tuhan. Bahwa bukan kita berdoa dan melakukan firman supaya Tuhan mengasihi kita. Tidak. Pada umumnya memang Tuhan sudah mengasihi kita. Bahkan saat kita berbuat kejahatan sekalipun, Ia tetap mengasihi kita. Makanya Dia korbankan dirinya bagi kita supaya kita diselamatkan. Dan mari melalui pengorbanan Yesus kita sadar supaya jangan lagi kita terikat oleh hal-hal duniawi. Jangan lagi kita terikat oleh hal-hal yang mempengaruhi kita untuk kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mengendari akan pengorbanan Tuhan Yesus. Bahwa karena pengorbanannya, saudara dan saya pagi ini kita masih ada. Ia begitu mengasihi kita. Bahkan di dalam Petrus dia berkata bahwa Tuhan tidak ingin satu orang pun di antara kita itu binasa. Makanya Dia korbankan dirinya bagi kita. Dia sabar terhadap kita. Dan Ia menunggu sampai kapan kita mau datang kepadanya supaya kita memperoleh keselamatan itu. Jadi mari, melalui kematian Tuhan Yesus, kita berharga. Karena kita adalah orang-orang yang terhina. Tapi dengan kematiannya, oleh darahnya, saudara dan saya